Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Femi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kita memasuki bab ke-6. Sudah dibuka bukunya halaman 65. Ya, diambil bukunya, dibuka halaman 65. Sudah? Oke. Di bab 6 di halaman 65 ini berjudul Surah Al-Lahab. Ya. Nah, boleh dibalik bukunya halaman 66. Udah? Nah, kami akan bacakan, kalian dengarkan dari rumah. Ya, 1, 2, 3. Ustadz Ali bercerita tentang asal-usul surah Al-Lahab. Seluruh siswa menyimak dengan baik. Kata ustadznya gini, nama surah ini diambil dari nama orang, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab selalu menghalangi dakwah Rasul. Abu Lahab mendapat ancaman dari Allah. Kalian semua jangan seperti Abu Lahab ya. Nah, jadi di bab ke-6 ini kita tentang surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini nama suratnya berasal dari nama orang, yaitu Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab itu? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang jahat. Nah, namanya Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang jahat. Kenapa bisa dijadikan sebagai nama surat? Jadi saya akan bercerita dulu sedikit ya. Atau kalian boleh buka dulu bukunya halaman 75, nanti kita kembali lagi ke halaman depannya. Nah, jadi saya akan bacakan suratnya, ceritanya ya. Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy. Beliau menyampaikan dakwahnya. Namun Abu Lahab meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Celaka engkau! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Katanya gitu. Lalu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu berupa surah Al-Lahab. Selain Abu Lahab, istrinya juga akan mendapatkan siksa dari Allah. Kenapa? Karena ia disiksa karena suka menabur duri di jalan yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pamannya Rasulullah ini yang bernama Abu Lahab, dia memang jahat. Nabi Muhammad suka berdakwah, menyampaikan dakwahnya kepada umat Islam, mengajak untuk menyembah Allah. Tetapi Abu Lahab ini dia tidak suka, dia meremehkan Rasulullah. Ada saja semua perbuatannya yang dilakukan untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah. Jadi dia bilang ke Rasulullah kalau untuk ini saja Rasulullah mengumpulkan kami gitu. Dia tidak setuju. Nah, kemudian istrinya Abu Lahab, dia juga tidak suka, dia juga meremehkan Rasulullah dengan cara menghalangi Rasulullah dengan menaburkan duri-duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah supaya Rasulullah terluka dan tidak jadi menyampaikan dakwahnya seperti itu. Itu sangat jahat ya, kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu ini surah Al-Lahab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bercerita tentang kejahatannya Abu Lahab ini dan siksaan yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Seperti itu. Jadi, nah, surat Al-Lahab ini jadi tadi artinya Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab ini bercerita atau berisi tentang siksaan untuk Abu Lahab dan istrinya tentunya. Kemudian surat Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surah yang ke-111. Diturunkan di kota Makkah, maka dari itu diberi termasuk golongan surat Makkiyah. Tadi Bu Ali juga sudah pernah menjelaskan kalau surah yang diturunkan di kota Makkah disebutnya surah Makkiyah, tetapi kalau diturunkan di kota Madinah disebutnya sebagai surah Madaniyah. Nah, ini sudah mereka sudah. Nah, kalian sudah hafal surah Al-Lahab? Ya, kalau belum hafal atau yang sudah hafal, kita dengarkan dulu surah Al-Lahab setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, itu tadi pembacaan surat Al-Ahqaf. Kalian sudah hafal? Atau yang belum hafal, diulang-ulang, diikuti perlahan-lahan supaya lama-lama hafal. Nah, selanjutnya di halaman 68 di sini ada ayo lakukan Abi Lahab. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menebalkan. Di sini kan ada garis putus-putus, kalian tebalkan dengan pensil atau pensil warna, kemudian diwarnai yang rapi, pelan-pelan, jangan sampai keluar garis. Oke, selanjutnya kita akan coba menghafalkan surah Al-Ahqaf dan melihat apa sih artinya dari setiap ayat di surah Al-Ahqaf itu. Oke, kalian dengarkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian masuk ke ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, di belakangnya double B-nya watab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat kedua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidak berguna semuanya. Ayat ketiga. Saya selana rongza talahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, atau api yang bergejolak itu namanya neraka. Ayat keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, yang suka memfitnah Nabi Muhammad. Ayat kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, jadi di dalam surat ini tadi sudah dijelaskan berisi tentang siksaan untuk Abu Lahab. Apa siksaannya? Yaitu dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yaitu nama lainnya neraka. Selanjutnya halaman 70. Di sini ada kotak yang berwarna-warni dan juga lingkaran yang berwarna-warni. Kalian diminta untuk melengkapi bagian yang hilang dengan potongan ayat yang ada di lingkaran ini. Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, silakan ditarik garis. Selanjutnya yang kedua, ma titik-titik anhu maluhu ma agna. Tarik garis ke lingkaran yang berwarna biru keunguan. Yang ketiga, titik-titik naran zatalahab. Apa ya? Yang mana? Saya selana ronza talahab. Nah, tarik garis. Yang keempat, hammalatal hatab. Nah, yang berwarna hijau, tarik ke yang warna hijau. Yang terakhir, fi jidiha titik-titik mim masad. Yang mana ya? Fi jidiha hablum. Nah, tarik garis. Nah, demikian penjelasan tentang surah Al-Ahqaf. Untuk tugasnya nanti akan terlampir di Google Classroom. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bab ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.